Mas Roland menuju garis depan. Grand Shaman terkejut. Grand Master, Kaisar Manusia Tua telah mencapai puncak ilmu pedang. Bukankah ini terlalu berbahaya? Pangongsu hanya mendengus. Istana Mas Roland adalah tanah suci. Mengapa harus takut kepada seorang lelaki tua? Imperial Preceptor sedang terluka. Kaisar Yan Feng tak lagi berdaya. Dao Master dan Rulai sudah menua. Sedangkan Qinmu hanyalah bocah yang belum matang. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menghancurkan Eternal Place. Grand Shaman masih ingin membujuknya. Tetapi Pangongsu telah menyembunyikan buku emas itu ke dalam jubahnya. Kau terlalu melebih-lebihkan Eternal Place. Kita memiliki lebih dari selusin ahli tingkat Master Kultus dan ratusan Han di padang rumput. Ditambah lagi, jika surga tinggi ikut turun tangan, kemenangan sudah berada di pihak kita. Tak lama kemudian, Pangongsu memanggil seluruh ahli istana Mas Roland yang telah mencapai alam makhluk surgawi, alam hidup dan mati, serta alam jembatan surgawi. Mereka menaiki kapal harta yang ditarik para raja dukun bersayap, melesat di langit secepat kilat. Meski demikian, perjalanan menuju garis depan tetap memakan waktu hampir 6 hari. Sementara itu, pasukan padang rumput terus berdatangan. 100 Han mengerahkan bala tentaranya untuk menyerbu Eternal Place. Sedangkan Wolfstorm Country menyerang dari utara sesuai perjanjian pembagian wilayah. Namun Kingman Pass juga terus menerima bala bantuan, sehingga kedua pihak terjebak dalam kebuntuan. Sebelumnya, saat Qinmu dan rombongannya tiba, pertempuran memperebutkan zona lidah bebek sedang berlangsung sengit. Namun kepala desa mengakhiri semuanya dengan pedang pendiri Kaisar Lautan Darah. Begitu mendengar Pangon, Teso datang membawa para ahli istana Mas Roland. Han Ruandi segera memimpin seluruh Han menyambutnya. Salam kepada Grand Master. Pangongsu sendiri maju membantu Han Ruandi berdiri. Dalam kehidupan ini kau memang ayahku. Jadi tak perlu bersikap begitu formal. Han Ruandi masih mengingat lautan cahaya pedang yang memenuhi langit. Grand Master, kemampuan Master Kultus Langit Iblis sungguh luar biasa. Selama dia berada di Kingman Pass, pasukan kita sulit bergerak. Pangongsu kembali tertawa. Master Kultus Langit Iblis, itu hanya bocah 16 tahun. Kemampuannya belum seberapa. Jangan terlalu membesarkannya. Karena dia berada di pihak musuh, biarkan aku sendiri yang menanganinya. Han Ruandi akhirnya merasa lega dengan bantuan Grand Master dan para Raja Dukun. Ia yakin padang rumput akan mampu menaklukkan dataran tengah. Tak lama kemudian, Pangongsu memimpin seluruh pasukannya keluar dari benteng menuju zona lidah bebek. Sesampainya di depan Kingman Pass, ia memerintahkan salah satu Raja Dukun berteriak, "Qinmu, Grand Master datang menemuimu. Beranikah kau keluar?" Suara itu bergema ke seluruh benteng. Di dalam Kingman Pass, Qinmu sedang menempa cincin surga bersama yang lain. Mendengar tantangan itu, ia tersenyum dingin. Pangongsu ternyata masih berani muncul. Begitu dia kubunuh, mantra penghormatan jiwanya akan ikut lenyap. Sayang kakek jagal tidak ada di sini. Kalau tidak, dia pasti senang sekali memenggal kepala orang tua itu. Saat itu Eternal Place Imperial Preceptor, kepala desa, Triple, dan beberapa jenderal telah berkumpul di sisinya. Qinmu mengeluarkan lukisan iblis yang pernah dipakai Pangongsu dalam mantra penghormatan jiwa. Kalian pernah melihat makhluk ini? Kepala desa menggeleng. Triple juga tidak mengenalinya. Para jenderal pun sama. Imperial Preceptor berpikir sejenak sebelum berkata, saat aku dan istriku diundang ke Little Jet Capital, sepertinya aku pernah melihat patung yang mirip. Hanya saja waktu itu aku tidak sempat menanyakannya. Teriakan dari luar benteng kembali terdengar. Qinmu menyimpan lukisan itu, lalu berdiri. Kalau Pangongsu sudah datang sendiri, kita tak perlu lagi pergi ke Little Jet Capital untuk mencarinya. Ia menoleh kepada kepala desa. Kakak kepala desa, ikut aku. Kita habisi dia. Namun kepala desa menggeleng pelan. Aku adalah Kaisar Manusia. Aku tidak boleh ikut campur dalam perang dunia fana. Kalau aku melanggarnya, tidak akan ada lagi yang menghormati kedudukan Kaisar Manusia. Qinmu mendengus kesal. Kalau begitu, untuk apa segel Kaisar Manusia itu? Ia benar-benar ingin membuang segel tersebut, karena hanya memberinya banyak batasan. Namun ia sudah berjanji kepada kepala desa, sehingga tidak punya pilihan selain menaatinya. Tatapannya kembali mengarah keluar benteng. Pangongsu, dasar pencuri tua. Berani-beraninya mencuri harta keluargaku, lalu datang menantangku di depan pintu. Qinmu menoleh kepada Triple. Kakak Triple, ikut aku, apa rencananya? Qinmu menyeringai, kita rampok dia, sampai tidak bersisa.
Mata Kripel langsung berbinar, gitu baru cucuku. Ayo kita lihat siapa pencuri sejati.